Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mengimani kehidupan di alam kubur adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Di alam kubur kelak akan ada pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir kepada si mayit tentang selama kehidupan di dunia. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka akan ada dua malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tak ayal terkadang seseorang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Hal serupa ada dalam benak Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah. Suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayat di kubur dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Mendengar penuturan Rasulullah SAW itu, Sayyidina Umar bertanya, Rasul, apakah saat dikubur nanti aku sama seperti sekarang ini? Ya, jawab Rasul. Kalau begitu, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu, ujar Sayyidina Umar menimpal. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur. Umar menjelaskan kondisinya di alam itu, aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab, lalu keduanya pergi meninggalkanku. Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Umar bin Khattab memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah pun memujinya lantaran ketegasan yang dimiliki Umar. Setan pun takut kepada beliau, bahkan tak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekali-kali setan tidak akan melalui suatu jalan yang akan engkau lewati. Selain tegas, Umar bin Khattab juga memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka tak heran jika beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir sebagaimana jawaban Umar tersebut tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal Umar. As-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak di alam kuburnya sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Mungkinkah kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Wallahu a'lam. Sahabat yang beriman, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita mempercayai azab dan nikmat kubur.
Selain itu, di alam kubur nanti juga malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya pada mayat mengenai amaliyahnya selama ia hidup di dunia. Bahkan Imam At-Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul sebagaimana dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan As-Tsauri demikian. Ketika mayat ditanya malaikat Munkar dan Nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Mayat, saya ini Tuhanmu." Karena itu terdapat keterangan mengenai doa komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Amr bin Murrah yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat saat diletakkan ke dalam liang kubur. Doa tersebut adalah, "Allahumma a'izzuhu minasyaiton." Ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Terlepas dari hal tadi, menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Hidayatul Murid Syarah Jauharut Tauhid, ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat Munkar dan Nakir. Pertama, orang yang berujlah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam jangka waktu yang tertentu. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hiruk-pikuk duniawi yang sifatnya sementara. Kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang mempercayai kebesaran Allah baik zahir maupun batin. Keempat, orang yang membaca surat Al-Mulk secara istiqomah pada setiap malam. Kelima, orang yang meninggal sebab busung lapar. Keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Ketujuh, orang yang meninggal sebab bencana alam. Namun tidak ada yang tahu apakah kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah setan yang mengaku Tuhan ketika si mayit ditanya di alam kubur. Sahabat yang beriman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mayat telah dikuburkan, ia akan didatangi oleh 2 malaikat berwarna hitam dan biru tua. Yang pertama disebut Munkar dan yang kedua disebut Nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.